Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fitri Mareta, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nurrosidah dengan NIM 20000700058. Saya dari program studi akuntansi kelas AK20E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sesi 6, yaitu tentang metode harga pokok proses. Apa sih harga pokok proses itu? Harga pokok proses merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, sehingga proses produksi dilakukan tanpa menunggu adanya pesanan. Pada metode harga pokok proses ini, perusahaan menghasilkan produk yang homogen, bentuk bersifat standar dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Tujuan produksi yaitu untuk mengisi persediaan yang selanjutnya akan dijual kepada pembeli. Oleh karena itu, sifat produk homogen dan bentuknya standar, maka kegiatan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Bye-bye. Yang selanjutnya, ada karakteristik metode harga pokok proses. Dalam perusahaan yang memproduksi produknya secara massal, karakteristik produksinya antara lain adalah produk yang dihasilkan merupakan produk standar dan sama setiap bulan. Metode pengumpulan harga pokok proses memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah. Produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Manfaat metode harga pokok produksi. Yang pertama, menentukan harga jual produk, yaitu perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi satuan produk. Kedua, yaitu memantau biaya realisasi biaya produksi. Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Yang keempat, yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus membuat laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen menyajikan harga-harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca dalam proses. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus membuat laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen menyajikan harga-harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca dalam proses. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen, atau salah satunya adalah neraca. Dalam neraca harus ada informasi harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses. Sehingga perlu catatan biaya produksi tiap periode. Catatan biaya produksi tiap periode berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual atau harga pokok persediaan produk jadi. Dan produk yang masih dalam proses pengerjaan, harga pokok persediaan produk dalam proses pada tanggal neraca. Hanya itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.